Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Rifki Wijaya dengan nomor NIM 214225053 akan menceritakan sebuah kisah inspirasi dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang berjudul Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang menginspirasi dan teladan. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menjadi kisah yang perlu untuk kita ketahui karena sebagai teladan serta menginspirasi dalam kehidupan. Kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang pertama. Bukan hanya sahabat saja, tetapi Abu Bakar juga mertua dari Rasulullah. Lebih tepatnya merupakan ayah dari Aisyah. Sebagai sahabat sekaligus mertua, Abu Bakar juga sangat baik kepada Nabi Muhammad serta terus membantu dalam berdakwah. Jadi bisa dikatakan khalifah pertama ini berkiprah sejak Rasulullah SAW wafat. Perlu Anda ketahui, Rasulullah sebelum wafat juga tidak sempat mewariskan kepemimpinannya kepada siapa akan diwariskan. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya desas-desus kepemimpinan tentang siapa yang berhak dan pantas memimpin agama Islam selanjutnya. Dalam hal ini, Abu Bakar turut menjadi pertimbangan. Setelah terjadi beberapa musyawarah yang sifatnya cukup serius, menyebabkan Abu Bakar menjadi orang yang terpilih guna menduduki posisi sebagai khalifah, menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW yang telah wafat. Mertua dari Rasulullah ini menjadi khalifah dalam rentan waktu yang singkat. Bisa terbilang khalifah pertama ini menjabat selama 2 tahun lebih. Perlu Anda ketahui bahwa pada masa kepemimpinan khalifah pertama banyak sekali bermunculan konspirasi nabi palsu. Hal tersebut menyebabkan adanya perang Yamamah yang melibatkan pasukan Musailamah al-Hadzab dengan pasukan muslim. Akan tetapi atas usaha Abu Bakar dan izin Allah, kaum musliminlah yang memenangkan peperangan tersebut, walaupun banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Karena gugurnya para penghafal Al-Quran pada masa perang Yamamah tersebut membuat umat muslim khawatir apabila para penghafal Al-Quran terus berguguran. Bukan tidak mungkin jika sudah tidak ada lagi penghafal Al-Quran yang ada di dunia ini. Hal itulah yang menyebabkan Umar akhirnya memberikan saran kepada khalifah pertama guna membukukan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar tidak setuju sebab uswatun hasanah kita tidak membutuhkannya. Tetapi setelah Umar menjelaskan, akhirnya ayah Aisyah ini menyetujui untuk proses pembukuan Al-Quran. Dalam pembukuan Al-Quran, Zaid bin Sabit yang terpilih menjadi pemimpin. Lalu setelah pembukuan selesai, Zaid menyerahkan Al-Quran tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya ada kekuasaan Islam. Tidak hanya itu saja yang merupakan kepemimpinan Abu Bakar, sebab Abu Bakar juga melakukan perluasan wilayah agama Islam. Sebuah jurnal manajemen pemerintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam pengembangan dakwah Islam tahun 2018 menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan dari Khalifah pertama itu sangatlah ideal. Alasannya adalah Abu Bakar memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan partisipasi terhadap urusan pemerintah. Hal ini juga yang berdampak pada pengembangan agama Islam. Salah satunya yakni penyebaran Islam yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haris ke Suriah. Sejatinya pasukan ini sudah dipersiapkan. Persiapannya saja sudah mulai ketika Rasulullah masih hidup. Namun karena Rasulullah SAW wafat, tertundalah agenda tersebut untuk beberapa waktu. Hingga pada akhirnya, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, penyebaran tersebut dilaksanakan dan pada akhirnya Abu Bakar yang harus meneruskan persiapan pasukan tersebut. Pada intinya, semasa hidup ayah Aisyah ini hanya digunakan untuk menyelesaikan urusan umat. Bisa terbilang juga khalifah pertama ini tidak mempunyai waktu untuk mengurusi kebutuhan keluarganya. Sama seperti halnya gelar yang Abu Bakar dapatkan, yakni As-Siddiq, artinya adalah jujur dan amanah. Sehingga kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq selalu amanah dan bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Hal ini sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah yang saya ceritakan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi ataupun yang lainnya.
untuk menjadikan teman-teman menjadi pemimpin yang jujur dan amanah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.